DJP ini sebenarnya memungut pajak dari mana aja? Makanan minuman yang disajikan di rumah makan atau restoran. Itu nggak kena pajak? Itu nggak kena PPN. Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara. Ya. PPN ini pajak atas konsumsi barang. Tentunya yang menanggung itu adalah yang mengkonsumsi barang. Selamat datang di Mensa Talk. We talk, we learn, we know together. Oke, di sini sudah hadir bersama saya Pak Budi Arif Fahrudin. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Penyuluh pajak ahli muda KPP Pratama Menteng 1 Jakarta Pusat. Oke, melalui episode ini kita akan melanjutkan episode yang kemarin, yaitu episode 4. Nah, di mana kemarin itu kita sudah membahas secara umumnya Pak, secara umum pajak. Pengertian tentang pajak, gitu kan ya. Kenapa kita harus membayar pajak, gitu kan ya. Kenapa kita harus melapor? Betul. Sistem apa yang anut oleh Indonesia? Ya. Oke. Nah sekarang kita akan membahas lebih spesifik lagi tentang pajak yang sangat dekat dengan kita sebagai masyarakat. Oke, mungkin langsung kita beralih ke beberapa pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman Pak. Oke. Dilihat di survei di Instagram, di Twitter itu kita sudah kumpulkan yang jadi pertanyaan yang paling banyak diajukan oleh masyarakat ya. Betul. Okay. Nah, sekarang untuk pembukaan Pak, boleh dijelaskan nggak DJP ini sebenarnya memungut pajak dari mana aja? Dari, maksudnya kan ada beberapa jenis pajak tuh Pak. Oke. Nah, ada pajak yang kalau saya pernah baca sih ada pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, ada yang dipungut oleh DJP sendiri sebagai perwakilan dari Kementerian Keuangan. Oke, silakan Pak. Pemungut pajak ya dalam hal ini di kita bedakan ada dua. Ya, yang pertama adalah pajak pusat. Pajak pusat ini kawan pajak adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak. Ya. Kemudian yang kedua adalah pajak daerah. Pajak daerah ini adalah pajak yang pemungutannya itu dikelola oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota. Ya. Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak antara lain pajak penghasilan yang kemarin sudah kita singgung panjang lebar ya, pajak penghasilan, kemudian pajak pertambahan nilai, kemudian ada bea materai. Jadi bea materai ya, bea materai itu adalah pajak ya. Materai itu adalah pajak. Kemudian ada PBB juga, cuma selain PBB sektor perkotaan dan pedesaan. Selain itu. Betul, misalkan kehutanan, perkebunan. Kenapa? Karena untuk pajak bumi dan bangunan PBB sektor perkotaan dan pedesaan itu dilimpahkan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Jadi termasuk pajak daerah. Itu adalah pajak pusat tadi. Jadi PPH, pajak penghasilan, kemudian pajak pertambahan nilai, bea materai, dan PBB selain sektor perkotaan dan pedesaan. Sedangkan pajak daerah yang tadi yang dikelola oleh pemerintah daerah itu contohnya adalah pajak kendaraan bermotor, ya, kemudian pajak hotel, pajak restoran, pajak itu restoran, adalah pajak hotel, pajak hiburan, itu adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Oh iya Pak, berarti dia untuk pemerintah daerah dia memungut pajak yang atas aktivitas di daerah tersebut. Betul, tentunya wilayahnya ya nggak mungkin misalkan pemerintah DKI majaki objek di Jawa Barat, tentunya ya sesuai dengan wilayahnya ya. Oke. Tadi sempat disinggung terkait PPH dan PPN. Nah, yang paling bersinggungan dengan kita sebagai masyarakat itu adalah kedua hal tersebut Pak. Betul. Nah, sekarang kalau misal PPN Pak, boleh dijelaskan definisinya mungkin atau gambaran secara umumnya terlebih dahulu.
Oke, jadi pajak pusat tadi PPH, pajak penghasilan. Dari namanya saja sebenarnya sudah jelas ya, pajak penghasilan, pajak atas penghasilan. Pajak atas Pajak penghasilan. yang objeknya adalah penghasilan ya. Mungkin saya ulang kemarin sudah kita singgung kalau pajak penghasilan itu sifatnya adalah pajak subjektif. Ya, pengenaan pajaknya tergantung pada subjeknya. Oh iya. Ya. Kemudian kalau PPN, pajak pertambahan nilai ini secara sederhana adalah pajak atas konsumsi barang. Konsumsi barang. Konsumsi barang. Oh. Ya, tentunya adalah barang kena pajak maupun jasa kena pajak di wilayah pabean atau wilayah Indonesia. Jadi setiap yang mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di wilayah Indonesia, maka dia akan terutang PPN. Oh, Nah, iya. kalau PPN ini pajaknya sifatnya objektif, tergantung pada objeknya. Objeknya adalah Barang itu. konsumsi barang maupun jasa kena pajak. Tidak melihat siapa yang mengkonsumsi. Ya, kalau pajak penghasilan melihat orangnya nih penghasilannya berapa. Kan ya. Tapi kalau PPN itu pajak objektif, jadi tergantung pada objeknya. Sepanjang yang dikonsumsi itu, yang dimanfaatkan itu adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak, maka akan terutang PPN. Tadi yang kedua, dimanfaatkan atau dikonsumsinya di wilayah Indonesia. Seperti itu. Nah, kira-kira ada nggak Pak? Kan tadi PPN itu dikenakan kepada barang dan jasa ya. Betul. Ada yang nggak kena nggak? Ya, di pemungutan PPN dasar hukumnya adalah Undang-Undang PPN ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 83 yang beberapa kali mengalami perubahan ya, sudah berkali-kali mengalami perubahan ya, terakhir diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang HPP ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Di situ di Undang-Undang PPN itu bukan mengatur barang apa saja yang kena PPN, tapi kebalikannya di situ diatur disebutkan barang yang tidak kena. Termasuk tidak termasuk. Barang yang tidak kena, yang bukan BKP, bukan barang kena pajak maupun jasa kena pajak. Artinya apa? Dia menganut negative list. Sepanjang tidak masuk dalam pengecualian, maka itu artinya barang kena pajak. Oh iya. Ya. Barang yang bukan objek pajak, barang kena pajak apa saja? Contohnya adalah makanan minuman yang disajikan di rumah makan, restoran. Ya, makanan minuman yang disajikan di rumah makan atau restoran. Itu nggak kena pajak? Itu nggak kena PPN. Itu bukan termasuk BKP. Itu bukannya nggak kena pajak ya. Ini perlu diperhatikan. Itu tidak termasuk BKP, artinya tidak kena PPN. Berarti dia tidak termasuk barang kena pajak yang termasuk dalam PPN ini. Betul. Artinya dia bukan objek PPN. Jadi kalau kita makan makanan di restoran, rumah makan itu kita nggak kena PPN. Tapi itu kok kena pajak gitu kan ya? Iya. Ada pajaknya Pak, di struk itu biasanya ada pajak. Betul. Ya, ini yang perlu kita cermati. Jadi sebenarnya itu bukan PPN ya, tapi itu adalah pajak restoran. Itu adalah pajak daerah itu yang mengelola, dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi uangnya itu nanti dikelola, disetorkan itu ke pemerintah daerah. Itu bukan termasuk PPN karena di kita menganut bahwa kita tidak memajaki double. Jadi prinsipnya kalau sudah termasuk objek pajak daerah yang tidak kita kenai pajak pusat, atau kebalikannya kalau sudah dikenai pajak pusat ya jangan dikenai pajak daerah, biar tidak double. Ini kok double pajaknya kan gitu ya. Jadi ini salah satu mungkin yang masih salah persepsi ya, salah pemahaman bahwa kita selama ini memahami ketika kita makan minum di rumah makan, restoran kita kena PPN. Iya, saya pahamnya gitu sih Pak. Betul ya. Jadi setelah kita memahami ternyata itu bukan kena PPN tapi kena pajak restoran. Karena itu termasuk negatif list barang kena pajak di PPN. Kemudian termasuk barang non BKP juga adalah emas batangan. Nah, itu nggak kena PPN. Kemudian ya kalau jasa kena pajak hampir semuanya kena ya, di undang-undang dikecualikan. Contohnya adalah jasa pendidikan, kemudian jasa kesehatan, kemudian jasa catering. Juga Pak. Jasa catering itu tidak termasuk jasa kena pajak. Ya, artinya dia tidak kena PPN. Nah, kalaupun kena pajak itu berarti kemungkinannya adalah pajak daerah ya. Jadi kalau kita mau lihat silakan dilihat di Undang-Undang PPN, di situ disebutkan negatif listnya. Artinya kalau tidak termasuk di situ maka dia termasuk BKP. Ataupun JKP. PPN. Ya,
di perubahan undang-undang HPP yang kemarin rame itu ada yang diubah ya. Sebelumnya ada sembako. Sembako itu awalnya non BKP, nah sekarang menjadi BKP yang kemarin sempat rame kan seperti itu ya. Yang perlu diperhatikan teman-teman kawan pajak semua, walaupun itu dia masuk BKP atau JKP ya, tapi itu tidak pasti itu kena PPN. Kenapa? Karena gini konsepnya, fungsi pajak ini buat negara, fungsi pajak bernegara ini ada dua. Yang pertama adalah fungsi budgeter, fungsi anggaran. Iya. Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara. Iya, betul. Karena kemarin sudah kita singgung kan 70% lebih itu penerimaan negara disumbang dari penerimaan perpajakan. Iya. Dan ya. Yang kedua, pajak berfungsi sebagai fungsi reguleren, fungsi mengatur. Mengatur. Ya. Gimana itu, Pak? Mengatur perekonomian seperti itu. Iya, Ada iya. barang tertentu dikenakan, barang tertentu kenapa ini nggak dikenakan. Nah, jadi untuk barang-barang mewah mungkin ada tambahan. Tadi saya terlewat ya, selain PPN ada namanya PPNBM. Pajak penjualan barang mewah itu termasuk ya. Jadi untuk barang-barang kategori mewah kita kenai pajak tambahan. Ya, itu termasuk pajak pusat. Termasuk di PPN ini. Walaupun dia termasuk BKP atau JKP, itu belum tentu nanti akan dikenakan PPN. Kenapa? Karena kita ada namanya fasilitas pembebasan. PPN. Ya, ada PPN dibebaskan, ada PPN tidak dipungut. Contohnya misalkan buku pelajaran. Buku-buku pelajaran sekolah itu tidak ada dalam negatif list di Undang-Undang PPN. Tapi oleh pemerintah itu diatur, itu diberikan pembebasan. PPN-nya dibebaskan. Oh iya. Apalagi Pak selain buku pelajaran? Ya, obat ya, vaksin seperti itu ya. Kemudian barang-barang strategis tertentu, persenjataan, termasuk sembako itu. tadi. Termasuk sembako, ya sembako itu termasuk yang dibebaskan. Ya, jadi itulah jadi pajak tidak pokoknya sumber penerimaan semuanya dipajaki ya. Nah, kita lihat ya, jadi ada fungsi untuk mengaturnya, ada tertentu itu barang atau jasanya dibebaskan seperti itu. Nah, kan tadi sembako nggak nggak dikenakan dibebaskan dari pajak. Tapi ada juga barang mewah yang dikenakan pajak, yaitu ya PPNBM, pajak penjualan barang. Handphone termasuk nggak Pak? Handphone tidak termasuk ya kalau dibilang barang mewah ya. Ya kendaraan bermotor dengan cc tertentu. Ya kemudian kapal pesiar. Itu yang barang-barang mewah karena kendaraan bermotor dengan cc tertentu. Kemudian kapal pesiar mungkin kalau Mas Fahri. Amin ya. Ya amin dong, enggak amit. Iya, itu termasuk barang mewah ya. Kita kenakan. Iya, salah satu mungkin udah belajar di kuliah kan ya, salah satu asas pemungutan pajak itu kan ada namanya asas daya pikul ya. Asas daya pikul, asas pemungutan pajak. Kalau ada yang belajar tentang pengantar hukum pajak ya, salah satu asas pemungutan pajak itu ada namanya asas daya pikul. Maksudnya gimana? Orang yang mempunyai daya pikul lebih tinggi atau lebih kuat ya dia sepantasnya dong menanggung beban yang lebih tinggi, besar betul. Orang yang kaya gitu kan ya, ya itu kan tentunya dia bisa menanggung pajak lebih besar. Tadi kan kenapa sih barang mewah dikenai pajak kan gitu ya. Nah, itu salah satunya asas daya pikul. Kemudian juga fungsi pajak ini kan untuk berbagi ya, kayak subsidi silang. Yang kaya mensubsidi kepada yang kurang gitu kan sepertinya. Jadi orang kaya akan dikenakan pajak lebih tinggi. Seperti itu. Misalkan di PP orang pribadi tarifnya itu progresif, semakin tinggi penghasilan kena pajaknya maka pajaknya tarifnya lebih tinggi. Jadi fungsi pajak bukan hanya semata-mata sebagai sumber penerimaan tapi juga untuk mengatur itu tadi, untuk sebagai sarana kebijakan pemerintah. Seperti itu. Oke Pak. Kan tadi dijelaskan juga PPN ini diberikan kepada konsumen ya, yang mengkonsumsi barang tersebut di wilayah kepabean Indonesia. Nah, kira-kira saya belum tergambar ini Pak, bagaimana pemerintah
mengumpulkan PPN ini, kan PPN langsung ke konsumen. Ada proses distribusi barang, ada proses ya itu tadi proses distribusi barang itu sehingga sampai di konsumen. Nah, gimana tuh Pak pemerintah mengumpulkan PPN tersebut karena sudah sangat jauh. Ya. Memang tadi kita sampaikan bahwa PPN ini pajak atas konsumsi barang, tentunya yang menanggung itu adalah yang mengkonsumsi barang. Ya. Konsumsi berarti yang mengkonsumsi siapa? Itu adalah konsumen terakhir sebenarnya kan ya. Berarti kan konsepnya PPN yang menanggung adalah konsumen atau konsumen terakhir ya. Yang di endingnya itu sebenarnya itulah penanggung PPN sebenarnya. Ya. Cuma mekanisme kita bisa bayangkan misalkan konsumen terakhir yang mengkonsumsi tadi yang harus memang yang menanggung harus membayar sendiri PPN-nya, bisa dibayangkan yang mungkin kita belanja di warung-warung kecil gitu kan. Itu kan barangnya tidak dikecualikan, artinya itu kan BKP gitu kan ya. Artinya kalau kita harus membayar, kita belanja nilai 10.000, PPN-nya 1.100 harus ke bank bayar, itu alangkah ruginya gitu ya. Alangkah merepotkan gitu ya. Alangkah merepotkan. Makanya untuk konsep PPN ini walaupun yang menanggung adalah yang mengkonsumsi, yang menanggung adalah yang beli, tapi mekanismenya yang menyetorkan ke negara itu kita tugaskan kepada penjualnya. Jadi penjualnya ketika menjual barang dia sekaligus mengecas harganya. Katakanlah harganya dari awalnya 100.000 kena PPN 11%, berarti kan 11.000 ya. Itu harganya itu ditambahkan dengan harga barangnya, jadi total harganya adalah 111.000. Jadi pembeli membayar 111.000. Uang yang 11.000 ini nanti oleh penjual itu nantinya akan disetor ke negara. Nah, tadi Mas Fahri bilang memang itu kan kita nggak mungkin konsumen akhir beli langsung ke pabrik gitu kan ya. Kalanya barang itu melalui rantai distribusi itu pabrik, distributor dan kemudian toko kecil ya, retailer baru ke konsumen. Nah, kita di PPN ini kita mengenal ada namanya faktur pajak masukan, ada pajak keluaran, pajak masukan, pajak keluaran. Nah, sebagai tambahan ya, bukti dokumen sebagai bukti pemungutan PPN ini kita sebut dengan faktur pajak. Jadi kalau kan pajak sering mendengar apa itu faktur pajak, faktur pajak itu adalah bukti dokumen pemungutan PPN itu tadi. Jadi kalau ada PPN maka harus ada faktur pajak. Faktur pajaknya. Jadi kalau enggak betul, itu menandakan bahwa atas transaksi ini ada PPN-nya. Itu buktinya adalah faktur pajak itu. Nah, tadi saya sampaikan yang menyetor bukan yang membeli tapi yang menjual. Jadi penjualnya yang memungut PPN, setelah kita memungut PPN sebagai bukti bahwa dia sudah memungut PPN, dia membuat faktur pajak. Faktur pajak tadi nanti yang akan dilaporkan. Nah, tadi ada rantai distribusi ya, ada pabrikan, ada distributor, ada toko kecil atau retailer, kemudian baru ke konsumen akhir. Pabrik menjual kepada distributor, dia menjual, dia memungut PPN. Distributor dia membeli barang, dia membayar PPN. Ya, pabrik membuat faktur pajak. Buat pabrik itu adalah faktur pajak keluaran. Ya, gampangnya dia ketika mengeluarkan barang namanya pajak keluaran. Ya, misalkan ini PPN-nya katakanlah 10 juta. Ya, dia menyetorkan 10 juta itu. Ya. Kemudian distributor dia beli udah bayar PPN 10, kemudian dia jual ke toko kecil, ke retailer gitu kan ya. Nah, dia nggak mungkin harganya sama ya, dia mesti ada margin ya untuk mendapatkan apa? Di markup. Betul, ada margin ya plus PPN-nya, karena PPN-nya dari dasarnya adalah harga yang sudah di markup, maka PPN-nya lebih tinggi. Katakanlah PPN-nya 11 juta, tadi 10 juta, ini 11 juta. Nah, di distributor ini setiap bulannya dia melaporkan ke kita, dia bilang, saya menjual barang, ya, PK, pajak keluaran 11 juta. Ya, tapi dulu saya membeli barang, ada PM, saya sudah nitip PPN 10 juta. Ya, nanti di laporan itu akan dihitung, yang harus dia store adalah PK kurangi PM. 11 kurangi 10 hanya 1. Selisihnya. Betul. Seperti itu bertahap sampai di akhir. Di akhir, konsumen akhir dia sudah nggak menjual lagi, ya sudah dia bayar aja PPN-nya. Katakanlah 15 juta. Ya, kalau di total di rantai distribusi tadi, distributor bayar 1.000, ya, 1 juta, mungkin retailernya juga 1 juta, ya, konsumen akhir dia bayarnya katakanlah 13 juta, retailer dia hanya bayar 1 juta selisihnya saja, tapi yang 10 juta tadi dipabrikan, kalau di total dia akan 13 juta.
Ya, mungkin ada pertanyaan, kalau yang mengut ada yang jual, apakah semua yang jual harus mengut PPN? Iya, betul. Iya. Karena kan ada penjual-penjual kecil yang Betul. nggak Itu mengeluarkan barangnya pajak. barang kena pajak di Indonesia. Apakah Iya. dia harus mengut PPN? Tidak. Ya, di Oh. Undang-Undang PPN itu yang wajib memungut PPN ini adalah pengusaha kecuali pengusaha kecil. Nah, batasan pengusaha kecil itu diatur oleh Menteri Keuangan. Saat ini adalah yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak total 4,8 miliar. 4,8. Maksimal 4,8 miliar. Artinya kalau omsetnya masih 4 miliar dia masih kategori pengusaha kecil. Pengusaha Itu belum kecil. kita wajibkan. Tapi ketika penyerahannya totalnya lebih dari 4,8 miliar, maka dia sudah wajib menjadi pengusaha kena pajak, ya, pengusaha yang kita tugasi untuk memungut PPN itu. Berarti maksimal 4,8 miliar Itu masih pengusaha kecil, masih pengusaha belum kecil. wajib. Ya. Tapi kalau misal ada yang berbaik hati nih pengusaha nih mau jadi pemungut PPN, boleh nggak Pak? Boleh. Boleh. Ya, tadi itu kan yang wajib. Artinya kalau dia di bawah 4,8 menghendaki jadi pemungut ya silakan. Jadi wajib pajak silakan mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak terdekat ya untuk dikukuhkan sebagai PKP. PKP. Ya, pengusaha kena pajak. Jadi istilah pengusaha yang memungut PPN itu kita sebut dengan pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, konsekuensinya adalah ketika dia walaupun di bawah 4,8 miliar tapi mendaftarkan dan dikukuhkan sebagai PKP, begitu menjadi PKP dia wajib memungut PPN atas setiap penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Oh, iya. Seperti itu. Berarti kan saya dulu pernah kerja di perusahaan lain Pak. Berarti semua invoice itu ada sih yang punya faktur pajak, ada yang nggak punya. Contohnya hotel kalau nggak salah nggak punya faktur pajak karena dia tadi masuk di ini ya Pak. Betul. Masuk di Ya, ada pajak daerah namanya pajak daerah. hotel. Oh, Kita nggak iya. menggunakan PPN lagi di situ. Oke. Berarti yang invoice yang mempunyai faktur pajak itu sudah pasti akan disetorkan ke negara PPN-nya. Iya, karena PKP tadi yang sudah membuat faktur pajak ada kewajiban dia untuk melaporkan tadi pemungutan PPN-nya dan menyetorkan PPN yang dia pungut itu tadi. Oke. Melaporkan dengan menggunakan surat pemberitahuan massa atau SPT massa PPN. Oke. Kalau begitu Pak kan aktivitas konsumsi masyarakat Indonesia kan dengan jumlah masyarakat yang banyak pasti lumayan banyak juga yang akan diterima dari PPN ini. Kira-kira seberapa besar kontribusi PPN ini Pak terhadap penerimaan negara? Iya. Ini saya ambil contoh untuk tahun 2024 aja nih ya, udah terrealisasi rilis pajak tahun 2024 ini total penerimaan pajak nih kalau dari catatan saya ini kan total penerimaan pajak itu sebesar 2.233 triliun. 2.230 triliun itu penerimaan perpajakan. Kemudian itu ada dua perpajakan yang penerimaan perpajakan di APBN itu. Yang pertama adalah penerimaan pajak sendiri, yang kedua adalah penerimaan kepabeanan dan cukai. Oh iya. Ya, dari 2.233 ini yang dari penerimaan pajak sendiri yang tadi pajak pusat PPH, PPN itu tadi itu sebesar 1.932 triliun. Ya, itu kontribusinya sekitar 70% dari APBN. Kalau ditambah bea cukai itu kan ya, itu 80%. Yang lainnya penerimaan lainnya itu sebesar 20% itu dari penerimaan negara bukan pajak. Itu 20%. Jadi pajak itu 80%. Kemudian dari penerimaan pajak yang pusat tadi PPH PPN itu kontribusinya sebesar 828 triliun. 800 tahun 2024 828 triliun itu sekitar 42,8% dari total penerimaan pajak. Jadi hampir separuh penerimaan itu disumbang dari PPN. Berarti yang lainnya adalah PPH. Ya, ada PPH migas, PPH non migas, kemudian ada PPB tadi sektor perkotaan, selain sektor perkotaan dan pedesaan dan biaya materai tadi. Oh iya. Lumayan besar ya Pak kontribusinya. Betul, untuk penerimaan negara. Nah, mungkin kita cukupkan untuk PPN Pak. Kita beralih ke pajak penghasilan. PPH. Mungkin ada yang mau dijelaskan terlebih dahulu untuk PPH 21 ini. PPH 21 ya. Jadi pajak penghasilan kan objeknya penghasilan ya.
Ya. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 83 yang beberapa kali mengalami perubahan, terakhir di Undang-Undang HPP, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Nah, eh, di definisi penghasilan kemudian sudah kita sampaikan ya, penghasilan itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang bisa menambah kekayaan atau dikonsumsi. Di Undang-Undang PPH diatur ada beberapa jenis pajak ya, misalkan di pasal 21 itu yang biasa kita kenal, akhirnya kita familiar, kita sebut PPH pasal 21, maksudnya adalah PPH berdasarkan pasal 21 Undang-Undang PPH. Ada PPH pasal 23, PPH pasal 4 ayat 2, maksudnya adalah pasal mengacu ke pasal dari Undang-Undang PPH. Kalau ditanyakan PPH pasal 21, PPH pasal 21 itu apa? PPH pasal 21 itu adalah pajak penghasilan sehubungan dengan imbalan, ya. Sehubungan dengan imbalan, penghasilan sehubungan dengan imbalan terkait dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. PPH pasal 21. Jadi pajak penghasilan sehubungan dengan pembelian imbalan terkait dengan pekerjaan, jasa, kegiatan. Kata kuncinya berarti ini terkait dengan pekerjaan, jasa, kegiatan. Yang kedua orang pribadi. Ya. Jadi kalau ini imbalan ini hubungan dengan yang memberikan bukan orang pribadi, maka itu bukan PPH pasal 21. Ya. Berarti apa? Mungkin PPH pasal 23. Ya. Selama ini kan masyarakat lazimnya mengetahui PPH pasal 23 itu atas apa? Atas apa itu, Pak? Iya, biasanya pasal 23 itu atas jasa-jasa ya. Ini jasa-jasa itu pasal 23. Ya. Tapi harus kita perhatikan tidak semuanya atas jasa itu PPH pasal 23 ketika jasa itu diberikan oleh orang pribadi, karena di pasal 21 dibilang kalau jasa kegiatan orang pribadi itulah objek pasal 21. Kalau misal gaji karyawan, Pak? Ya itu kan tadi termasuk kan imbalan hubungan pekerjaan. Ya, pekerjaan itu berarti kan ya orang pribadi. Yang diterima oleh orang pribadi, yang dilakukan oleh orang pribadi ya. Jadi kan pekerjaan yang dilakukan. Jadi orang pribadi melakukan pekerjaan, nah itu dia terima imbalan, itulah objek PPH pasal 21. Tadi contohnya ya gaji, gitu kan, upah, honor, nah, yang diterima oleh orang pribadi itu objek PPH pasal 21. Ya. Oke, Pak. Berarti apakah semua penghasilan yang didapatkan oleh karyawan itu akan dikenakan pajak atau mungkin ada beberapa pengecualian di peraturan ini, Pak? Untuk menghitung pajak penghasilan orang pribadi, ya kita ada ada batasan tertentu yang itu tidak kita kenakan. Yang itu kita sebut dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Penghasilan tidak kena pajak itu apa? Itu secara gampang, secara harfiah mananya penghasilan orang pribadi itu tidak semuanya langsung kita pajaki. Orang pribadi itu kan mesti harus hidup ya. Dia harus makan, dia membiayai anggota keluarganya, gitu kan ya. Nah, negara itu memahami itu bahwa itu seharusnya tidak langsung kita pajaki, kan mesti harus digunakan dulu untuk membiayai anggota keluarganya, untuk hidup dulu. Makanya ada batasan namanya PTKP. Itu. PTKP yang sekarang berlaku ya itu adalah sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan. Ya. Itu akan selalu kita sesuaikan ya dengan mungkin biaya hidup kan selalu bertambah ya, ada inflasi dan seterusnya. Saat ini PTKP-nya adalah 4,5 juta per bulan. Itu kita anggap untuk bisa hidup layak ya, pengeluaran selama 1 bulan 4,5 juta. Itu kalau dia bujangan. Kalau dia punya anak itu ada tambahan lagi. Ya, atau dia menikah itu ada tambahan PTKP-nya. Status menikah itu ada tambahan PTKP 4,5 juta. Kemudian kalau dia punya tanggungan, 1 tanggungan ditambah lagi PTKP-nya 4,5 juta lagi sampai maksimal 3 tanggungan. Jadi secara total PTKP itu untuk dirinya sendiri 54, kemudian status menikah itu 4,5 juta, nah, kemudian PTKP tambahan tanggungan 4,5 juta kali 3 itu totalnya 72 juta. Artinya kalau dia udah menikah punya anak 3 gitu kan ya, itu setahun 72 juta penghasilannya dia itu belum kena pajak. Kalau masih bujangan kayak Mas Wahri udah nikah atau belum? Udah nikah, Pak. Udah nikah ya, berarti PTKP-nya udah punya anak? Belum, berarti statusnya masih K0, berarti kan PTKP-nya adalah 54 juta ditambah 4,5, berarti 58 juta 500. Nah, itu artinya kalau penghasilan setahun terkena pajak. Itu belum kena pajak. Itu yang disebut PTKP.
Berarti kalau misal di bawah itu belum dikenakan pajak. Iya. Oke. Nah, kalau misal begini Pak, kan saya pernah kerja juga di perusahaan yang memberikan jasa outsourcing. Betul. Saya mengelola gaji ini Pak, mengelola gaji karyawan juga. Nah, ini kan dalam setiap tahunnya kita harus mengupdate status itu tadi, status PTKP ya. tadi di awal tahunnya kalau nggak salah. Betul. Dan di awal tahun itu diupdate dan tidak bisa diubah di pertengahan tahunnya. Betul. Iya, jadi status PTKP itu di undang-undang diatur bahwasanya itu tergantung pada kondisi per awal tahun. Per awal tahun. Iya, jadi PTKP itu nanti tergantung pada kondisi awal tahun. Artinya awal tahun kondisinya apa? Misalkan Fahri, Mas Fahri menikahnya kapan ini? Katakanlah ini contohnya, menikahnya di bulan Februari tahun 2025. Iya, contoh ya. 1 Januari awal tahunnya belum menikah, maka PTKP-nya ya TK 0. Nah, Karena yang dilihat adalah kondisi di awal tahun. ya. Kalau Ya. misal ada yang misal nikahnya di Oktober 2024, tapi lupa untuk mengupdate PTKP ke payrollnya mungkin payroll perusahaannya. Ya. Itu apakah ada mekanisme ketika nanti 2026 mau melaporkan pajaknya? Ya, ini kawan pajak semuanya ini harus diperhatikan ya ketika ya terutama yang baru diterima bekerja, gitu kan ya. Kaitannya yang pertama kan dia tadi NPWP, harus punya NPWP yang kemarin kita sampaikan. Kemudian selalu mengupdate, menyampaikan status tanggungan keluarganya untuk menentukan berapa PTKP-nya dia. Iya. Ya, itu sampaikan di awal. Kenapa? Kan itu nanti akan mempengaruhi cara perhitungannya, angka perhitungan dari perusahaan ketika dia menghitung pajak yang bersangkutan. Artinya kalau dia belum update ya dia masih statusnya TK0, akan kepotong seperti itu. Iya. Jadi perusahaan Selama ya dia setahun. akan memotong sesuai dengan itu, dengan data yang ada. Itunya. Pajak yang dipotong itu kan belum final. Nanti akan diperhitungkan di SPT tahunan dia. Ya, betul. Ya, Pas nanti pelaporan. ketika SPT tahunan pakai PTKP yang benar gitu kan ya, ada selisih ya. Nanti bisa jadi akan kurang atau lebih bayar SPT-nya. Iya. Seperti itu. Jadi segera nih, ini perlu diperhatikan oleh teman-teman semuanya ketika ada perubahan status PTKP ya jangan lupa untuk segera menyampaikan ya melaporkan ke perusahaan. Dan di satu sisi perusahaan tentunya harusnya proaktif juga nih, menanyakan ke pegawainya apakah sudah punya NPWP, status PTKP-nya berapa gitu kan. Jadi jangan sampai nanti akan ada kesalahan yang berdampak pada perhitungannya nggak pas gitu kan ya. Betul. Nanti SPT-nya bisa dikurang bayar, wajib pajak ketika mau lapor, misalkan ini kurang PR nih yang dipotong terlalu kecil gitu kan ya. Ya dia kurang PR, ya mau nggak mau nanti pegawainya harus membayar sendiri kekurangannya. Seperti itu. Kalau kelebihan bayar nanti. Kalau kelebihan ya dia bisa mengajukan pengembalian. Karena kelebihan dipotong kan seperti itu. Jadi SPT-nya jadi lebih bayar, dia bisa minta pengembalian. Oke. Pengembaliannya langsung ke DJP atau di perusahaannya Pak? Kalau sudah di SPT, ya, kalau sudah di SPT berarti ke negara. Oh iya. Tapi kalau itu belum di SPT, di bukti potong, misalkan di bulan Desember itu sudah diperbarui, sudah diupdate, maka perusahaan harus memperbarui, mengupdate pemotongan tadi yang di bulan Januari sampai Desember itu tadi. Nah, jadi sebelum dibuatkan bukti potong 1721A1, maka ya itu perbaikannya di perusahaan. Kita betulkan bukti potongnya. Oke, mungkin kita lanjut lagi. Nah, misal Pak, kita kembali lagi ke PPh 21. Misal nih, dalam setahun kan pajak dari penghasilan kita itu dikumpulkan oleh atau disetorkan oleh perusahaan. Betul. Disetorkan per bulan. Nah, kalau misal ada yang PHK Pak, PHK di pertengahan tahun, sedangkan di 6 bulannya itu dia sudah dipotong pajaknya dan sudah disetorkan ke negara. Dan di bulan-bulan selanjutnya itu dia tidak mempunyai penghasilan lagi. Dan setelah dihitung setahun itu dia tidak mencapai
batasan minimal itu tadi ya, PTKP tadi ya. Iya, PTKP itu gimana Pak? Apakah ada mekanismenya dikembalikan atau bagaimana? Oke, ini kan baca, ini agak teknis ya, kita tentang perhitungan PP pasal 21 nih ya. Ini juga mungkin informasi buat kan pajak mungkin yang baru diterima atau yang selama ini sudah bekerja bertanya-tanya gimana tuh sebenarnya cara menghitung PP pasal 21 saya setiap bulannya ya. Sejak tahun 2024 kemarin ya, kita pemerintah itu menerbitkan PMK 168 tahun 2023 yang berlaku mulai 1 Januari 2024, jadi masih berlaku sampai sekarang. Penghitungan PPh pasal 21 karyawan itu kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah untuk masa pajak selain masa pajak terakhir dan untuk masa pajak terakhir. Gimana Ya, Pak? masa pajak terakhir itu apa? Masa pajak terakhir adalah masa pajak Desember. Jadi bulan Desember itu kan akhir tahun ya. Jadi masa pajak terakhir itu bulan Desember atau bulan terakhir dia bekerja di perusahaan. Jadi kalau ada case-nya adalah dia bekerja Januari sampai Juni dia PHK atau dia resign, maka bulan Juni itu adalah masa pajak terakhir buat dia. Ya. Jadi kalau dia keluar bulan Juni, maka Juni itu adalah masa pajak terakhir. Okay. Nah, penghitungan pajak selain masa pajak terakhir Januari sampai November atau bulan selain dia resign, itu menghitung pajaknya adalah dengan menggunakan tarif efektif rata-rata atau TER. Ini kan pajak perlu tahu biar tahu loh ini kenapa saya pajaknya sekian gitu kan ya. Jadi di PMK 168 itu di lampirannya ada tarif efektif rata-rata. Di situ ada tiga tarif ya, ada 3 tabel. Ada TER, tarif efektif rata-rata A, B, dan C. A, B, dan C itu bedanya tergantung apa? Tergantung pada PTKP tadi. Misalkan TER A itu untuk yang TKA 0 belum menikah, ya, atau menikah belum punya anak K0. Itu TER A. Iya. Nah, kemudian misalkan dia menikah anak 1, menikah anak 2 itu TER B. Nah, kemudian TER C itu yang menikah anak 3. Di situ sudah ada tabelnya, ya. Misalkan dia bujangan, berarti pakai TER A. Di situ ada tabel penghasilan brutonya berapa, tarif pajaknya berapa. Jadi penghitungan PP pasal 21 tergantung pada berapa penghasilan brutonya dan pada PTKP-nya. Jadi kalau bujangan dia pakai TER A, brutonya berapa? Misalkan dia gajinya 10 juta, di situ sudah ada 10 juta tarifnya berapa. Kita langsung bisa menghitung. Ya, jadi ini tujuannya adalah untuk mempermudah penghitungan pajak setiap bulannya. Itu untuk bulan selain masa pajak terakhir. Nah, sedangkan untuk masa pajak terakhir bulan Desember itu tidak pakai TER, tapi dihitung dari penghasilan real karena kita sudah akhir tahun kita sudah bisa menghitung nih penghasilan selama setahunnya berapa. Sudah ketahuan. Betul. Totalnya. Kita totalkan penghasilan Januari sampai Desember berapa, kita hitung realnya, menghitung PP pasal penghasilan orang pribadi, PP orang pribadi itu kan dari penghasilan bruto dikurangi pengurang, ya, kurangi PTKP ketemu penghasilan kena pajak, kalikan tarif, ya, tarif pajak pasal 17, ya. Itu kan progresif ya, penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta 5%, ya, sampai di atas itu sampai 250 juta 15% dan seterusnya. Ketemulah pajak real setahun. Nah, pajak yang dipotong bulan Desember adalah pajak setahun realnya dikurangi dengan pajak yang sudah dipotong bulan Januari sampai November. Ya, kalau ternyata pajak yang dipotong Januari sampai November lebih tinggi daripada pajak real setahun, berarti kan dia ada kelebihan. Iya, ada kelebihan. Ya, perusahaan mengembalikan atas pegawai itu. Iya. Jadi langsung perusahaan yang mengembalikan. Ketika ternyata kurang, pajak real setahun lebih besar daripada pajak yang sudah dipotong Januari sampai November, maka kita potong dari bulan Desembernya, dari gaji bulan Desembernya. Potongannya lebih besar. Betul, ya. Pegawai resign bulan Juni tadi kalau contohnya, maka di bulan Juni penghitungan pajaknya nggak pakai TER, tapi pakai yang real tadi. Penghasilan setahunnya berapa? Setahunnya berarti Januari sampai November. Ternyata di bawah PTKP, pajaknya berarti kan 0. Sudah dipotong Januari sampai Mei, katakanlah sudah 1 juta. Maka 1 juta dikembalikan perusahaan. Ya, jadi pasti dikembalikan ya Pak? Dikembalikan, itu memang kewajiban perusahaan mengembalikan. Betul. Secara pelaporan perusahaan ke kantor pajak, itu kan ada banyak pegawai nih. Ilustrasinya ada 3 orang pegawai katakanlah. Yang 2 orang ini dipotong 100.000, 100.000. Yang 1 orang kelebihan potong 50.000. Ya, secara total maka perusahaan itu nyetor ke negara berapa? 250. Ya, ini 250 ya, maaf 150. Kita potong si A 100, si B 100, uang yang dipotong ada 200.
tapi si B itu kan kelebihan, kita kembalikan. Oh, Ya, kita kembalikan 50. Jadi uang pajaknya tinggal 150. Yang dilaporkan ke negara 150 saja. Jadi ini ada mekanisme perusahaan dengan pegawai. Jadi kalau kelebihan ya kita kembalikan, perusahaan mengembalikan. Kalau kurang ya dipotong. Nah, totalnya itu tadi terakumulasi, itulah yang harus disetorkan kepada negara. Seperti itu. Lumayan rumit ya Pak ya. Sebenarnya Justru mempermudah. Iya, dengan TR ini sebenarnya kita harapannya lebih bermudah kan. Apalagi sekarang penghitungannya itu menggunakan aplikasi ya, Ibupot PP Pasal 21 ya. Jadi kita tinggal memasukkan datanya saja, langsung terkalkulasi secara otomatis. Berarti kawan pajak itu bisa menghitung sendiri lewat kalkulator pajak tersebut. Iya, di Ibupot 21 sudah otomatis menghitung ya. Jadi tinggal memasukkan tadi misalkan dia PTKP-nya berapa. Ya, statusnya tadi PTKP TK0, kita klik TK0. Penghasilan bruto berapa kita masukkan, pajaknya otomatis terhitung. Oke. Berarti pajak bruto itu semua penghasilan yang diterima pada bulan tersebut. Betul. Oke, pertanyaan terakhir mungkin Pak. Saya sempat baca-baca sih terkait ternyata pemerintah ada pengecualian atau ada yang pajaknya sektor-sektor tertentu yang dibayarkan oleh pemerintah. Iya. Kalau kita bicara PP Pasal 21, betul 21. sekali ya, ada insentif ya. Tadi saya sampaikan pajak itu berfungsinya macam-macam kan, bukan hanya sekadar sumber penerimaan, tapi juga untuk fungsi mengatur tadi ya. Untuk golongan tertentu kita berikan fasilitas tadi. Kalau PPN ada barang yang dibebaskan, tidak dipungut. Kalau PPh-nya ada PPh yang ditanggung sama pemerintah untuk kategori tertentu. Kita bicara PP Pasal 21, ini ada yang terbaru nih, ini PMK 10 tahun 2025, yaitu mengatur tentang PPh ditanggung pemerintah atas PP Pasal 21. Nah, cuma ini memang tidak semua, ya, karena kita ingin memberikan fasilitas kepada sektor-sektor tertentu. Ya. Jadi ini PMK 10 tahun 2025 itu insentif PP Pasal 21 ditanggung pemerintah. Artinya tidak dipotong dari gajinya, tapi ditanggung oleh pemerintah. Itu untuk siapa? Tidak semua memang di PMK 10 itu diatur, itu adalah untuk perusahaan. Ya, orang pribadi yang bekerja di perusahaan yang di bidang industri tertentu. Misalkan salah satunya adalah industri alas kaki ya, kaki, sepatu, tekstil seperti itu ya. Jadi udah diatur di lampirannya PMK itu tadi. Ini jenis-jenis industri yang memang kita berikan fasilitas ya. Jadi satu syaratnya perusahaannya bergerak di bidang industri sesuai dengan di lampirannya PMK 10 itu tadi. Kemudian ada prasyarat juga, pegawainya tadi penghasilan brutonya sebulan itu tidak lebih dari 10 juta per bulan. Ya, per bulannya 10 juta. Artinya misalkan gajinya 9 juta itu kan kena pajak itu kan ya. Nah, PP-nya itu nanti ditanggung oleh pemerintah. Betul. Berarti salah satu contohnya itu adalah karyawan-karyawan yang bekerja di pabrik sepatu. Ya. Itu dibayarkan pajaknya oleh pemerintah. Ya, ditanggung oleh pemerintah. Tapi mekanisme ini nanti perusahaan ketika membuat bukti potong itu kan nanti ada pilihan ya, ada fasilitas gitu. Ini fasilitas PPh ditanggung pemerintah. Jadi nanti perusahaan tidak memotong atas gaji 9 juta, nanti akan utuh diterima oleh karyawan. Oke. Sangat bermanfaat. Mungkin itu adalah pertanyaan terakhir dari kawan-kawan pajak yang sudah dikumpulkan. Terima kasih saya sampaikan Pak kepada Pak Budi sebagai fasilitator hari ini. Sangat banyak informasi-informasi tambahan yang kita dapatkan sebagai masyarakat, tentunya sebagai yang langsung harus berkontribusi kepada negara lewat pemenuhan pajak tadi itu. Ya, demikian pembahasan kita pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Mensa Talk. We talk, we learn, we know together.